Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya kalian anak-anak? Alhamdulillah. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya. Silahkan untuk ketua kelas, tolong dipimpin doanya. Siap gerak doa mulai. Selesai. Ya, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Ya, ada yang tidak berangkat? Alhamdulillah, berangkat semua ya. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, rapikan tempat duduk kalian terlebih dahulu. Jika ada sampah di kolong meja atau di bawah kursi, tolong dibuang dulu ya keluar. Ya, sudah siap anak-anak? Ya, sekarang kalian masih ingat nggak materi minggu kemarin? Apa? Oh, lupa ya. Oke, materi minggu kemarin adalah iman kepada Allah. Ya, materi kali ini kita akan membahas iman kepada malaikat. Ya, ada yang tahu arti iman? Percaya. Ya, bagus. Arti iman adalah percaya. Nah, ada yang tahu arti malaikat? Belum ya? Malaikat itu diciptakan dari nur atau cahaya. Malaikat itu dapat berbagai bentuk ya, tetapi bentuknya berbeda dengan manusia. Nah, kalau manusia ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Kalau malaikat berbeda ya. Nah, terus jadi inti dari iman kepada malaikat yaitu kita harus mempercayai adanya malaikat, malaikat Allah, walaupun kita tidak bisa melihat wujudnya. Nah, yang dapat melihat wujudnya itu siapa? Ya, orang yang diizinkan untuk melihat malaikat atas izin Allah. Contohnya Nabi dan Rasul ya. Contoh yang pertama, Nabi Muhammad. Ketika malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad, malaikat itu berwujud sebagai seorang laki-laki. Nah, contoh yang kedua, pada saat perang Badar. Pada saat perang Badar, pasukan Rasulullah SAW itu sangatlah sedikit, sehingga Allah menurunkan bantuan ya, itu malaikat yang berupa pasukan untuk membantu Rasulullah ya, sehingga perang Badar tersebut dimenangkan oleh Rasulullah. Nah, seperti itu. Ada yang tahu berapa jumlah malaikat? Ya, jumlah malaikat itu banyak sekali ya. Nah, tetapi yang wajib kita ketahui ada 10. Nah, malaikat yang pertama yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril tugasnya untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail tugasnya untuk memberi rezeki kepada makhluk yang berada di bumi. Nah, yang ketiga, malaikat Izrofil. Malaikat Izrofil tugasnya untuk meniup sangkakala ya pada hari akhir, pada hari kiamat. Nah, selanjutnya malaikat Izrail yaitu tugasnya untuk mencabut nyawa setiap manusia. Nah, selanjutnya malaikat Rokib dan Atid. Itu tugasnya untuk mencatat amal baik dan buruk. Nah, selanjutnya malaikat Mungkar dan Nakir. Malaikat ini bertugas untuk bertanya di dalam kubur. Nah, yang selanjutnya malaikat Malik dan Ridwan. Malaikat Malik menjaga pintu neraka dan malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Nah, sudah paham ya anak-anak? Coba kita nyanyi bersama ya, ikutin ya. 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 Ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Jibril menyampaikan wahyu, Mikail mencabut nyawa,
Israfil meniup sangkakala, Israil mencabut nyawa. Nah, Rokib catat amal buruk. Rokib catat amal baik, Atid catat amal buruk. Malaikat mungkar dan nangkir bertanya di alam kubur. Malik jaga pintu neraka, Ridwan jaga pintu surga. Nah, gitu ya anak-anak. Nah, sudah paham? Ya, selanjutnya kita lanjut materi selanjutnya, yaitu sifat-sifat malaikat. Nah, sifat-sifat malaikat, yang pertama, malaikat itu tidak mengantuk, ya, tidak mempunyai rasa ngantuk. Nah, yang kedua, malaikat tidak mempunyai hawa nafsu. Terus malaikat tidak makan dan minum. Nah, yang terakhir, malaikat itu selalu taat kepada Allah. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya, sikap kita beriman kepada malaikat. Yang pertama, kita harus meyakini adanya malaikat Allah. Yang kedua, kita harus selalu berbuat kebaikan, ya, dimanapun kita berada. Kita harus yakin bahwa ada malaikat yang selalu mencatat perbuatan kita, seperti itu. Dan yang terakhir, kita harus menuntut ilmu dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, seperti itu. Nah, paham anak-anak? Ya, sekarang Ibu ada kuis ya. Nah, Ibu mempunyai kartu, ada berwarna oranye dan biru. Nanti kalian akan Ibu bagi kartu satu-satu, dan kalian akan mencari pasangan dengan soal dan jawaban yang benar. Paham ya? Oke. Ya, silahkan cari pasangannya masing-masing ya. Ya, sudah siap? Siap, Bu. Oke, siapa yang mau maju dulu? Saya. Oke, sini. Maju. Ya. Sini, Bu. Ya, silahkan dibaca soal dan jawaban ya. Iya. Jadi, siapakah malaikat yang bertugas menanyai di dalam kubur? Ya, jawabannya? Jawabannya malaikat mungkar dan nakir. Ya, bagaimana teman-teman? Jawabannya benar? Oke, makasih Mbak. Ya, selanjutnya? Ya, silahkan maju. Ya, baca soal dan jawaban ya. Soalnya, siapa malaikat yang bertugas memberi rezeki? Ya. Jawabannya malaikat Mikail. Benar anak-anak? Oke. Makasih ya. Ya. Nah, jadi malaikat itu kita harus meyakini adanya malaikat ya. Kita harus meyakini adanya malaikat ya. Dimanapun kita berada, kita harus selalu berbuat kebaikan. Nah, sudah paham ya tugas-tugas semua malaikat? Ya, dari 10 malaikat. Oke. Untuk tugas minggu depan tidak ada. Tapi Ibu wajibkan kalian harus hafal 10 nama malaikat beserta tugas-tugasnya ya. Oke? Oke, ya. Berhubung waktu sudah siang ya, sudah waktunya istirahat, Ibu akhiri pembelajaran kali ini. Bila ada kata-kata yang salah, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kalian dapat paham dengan materi hari ini dan ilmunya dapat bermanfaat ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya. Oke. Iya, benar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar ya. Alangkah baiknya kita awali pada pagi hari ini dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Selanjutnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya anak-anak. Apakah ada yang tidak masuk pada pagi hari ini? Masuk semua, Bu. Semuanya masuk ya. Alhamdulillah. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baik, kita langsung saja mulai pelajaran pada hari ini tentang perilaku terpuji, sabar, ikhlas, dan pemaaf. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang sabar, ikhlas, dan pemaaf. Dengan tujuan Ibu berharap kalian dengan pembelajaran pada pagi hari ini kalian bisa mengerti isi kandungan dari Quran surat Al-Baqarah ayat 146, surat An-Nisa ayat 153, dan surat Al-Imran ayat 134. Dalam pembelajaran pada hari ini, Ibu akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok 1 akan berdiskusi tentang ikhlas. Kelompok 2 akan berdiskusi tentang sabar. Kelompok 3 akan berdiskusi tentang pemaaf. Langsung saja ya, Ibu bagi kelompok kalian. Kelompok 1 ada Mbak Afi, Mbak Lisna, Mbak Anggi. Kelompok 2 ada Mbak Tiara, Mbak Nabila. Kelompok 3 ada Mbak Mila dan Mbak Aisyah. Ibu akan menjelaskan cara berdiskusi kalian. Yang pertama, kalian memilih salah satu anggota kelompok kalian untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kalian menyiapkan materi tentang ayat yang menjelaskan tentang ikhlas. Terus kemudian pengertian dan contoh. Sampai sini bisa dipahami anak-anak? Baik, Ibu kasih waktu 5 menit dimulai dari sekarang untuk berdiskusi. Langsung saja ya. Dari kelompok 1 apakah udah siap? Silakan dari kelompok 1 udah mempersiapkan perwakilannya untuk maju ke depan mempresentasikan. Kelompok 1 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan tentang ayat tentang ikhlas, pengertian ikhlas, dan contoh dari ikhlas pada kehidupan sehari-hari. Di sini, Bu. Ya. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian ikhlas ya. Nah, pengertian ikhlas itu perbuatan yang kita lakukan semata-mata karena Allah, tidak ingin dipuji orang lain. Jadi kalau kita masih ingin dipuji orang lain berarti kita belum ikhlas. Ya. Ya, terus apalagi Bu tadi? Contoh dari ikhlas. Nah, contoh ikhlas dalam kehidupan sehari-hari itu seperti kita tuh nggak hitung-hitungan
apalagi mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah kita lakukan kepada orang lain. Misalkan saya pernah baik sama Lisma, terus Lisma jahat ke saya, terus saya bilang, Lisma kamu dulu aku bantuin tapi kamu kayak gitu, itu nggak boleh ya Bu. Iya, pintar. Terus tidak mengharapkan pujian atau imbalan dari orang lain. Kalau kita ngasih ke teman ya Bu, Iya. berarti kita nggak perlu minta Imbalan. Ya, terus ikhlas beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Terus dari kelompok 2 ada yang mau ditanyakan kepada kelompok 1? Silahkan. Kenapa kita harus ikhlas? Bisa langsung dijawab, Mbak? Iya, bisa insya Allah. Kita harus ikhlas karena ketika kita ikhlas membuat kita lebih kuat dalam menghadapi sesuatu dan membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ikhlas merupakan syarat mutlak agar amal kita diterima. Seperti itu, Mbak. Ya, tepuk tangannya teman-teman. Selanjutnya dari kelompok 2 menjelaskan tentang sabar. Dari kelompok 2 sudah siap? Siap. Ya, silakan. Ya, saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang sabar. Surat yang menjelaskan tentang sabar terdapat dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Yang kedua, pengertian sabar. Sabar bisa diartikan tabah, tahan, menderita, ulet, pun tidak mudah putus asa. Sabar juga dapat diartikan menahan diri untuk tidak melampiaskan nafsu, mengendalikan tidak berbuat kesalahan. Kemudian ada contoh sabar dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu sabar ketika ditimpa musibah seperti dikasih sakit gigi oleh Allah. Ya. Ketika diajak membolos sekolah, segera menolak dan menghindarinya. Kemudian sabar dalam mencari ilmu hanya karena Allah. Begitu Ibu. Ya, dari kelompok 1 bisa dipahami dari penjelasan Mbak Nabila? Bisa, Bu. Silakan dari kelompok 3 barangkali ada yang mau ditanyakan kepada kelompok 2. Saya mau tanya. Ya. Apa hikmah dibalik kesabaran? Hikmah dibalik kesabaran Mbak Nabila. Ya, kita akan mendapat keberuntungan, tidak mudah putus asa, menjadikan lebih mandiri dan meningkatkan keimanan kita terhadap Allah. Gimana Mbak Afi, bisa diterima? Ya, tepuk tangannya buat Mbak Nabila. Silakan Mbak Nabila bisa kembali ke tempat duduk. Yang terakhir ada dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pemaaf. Sudah siap dari kelompok 3? Silakan. Ya, saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pemaaf. Nah, jadi surat yang menerangkan tentang pemaaf terdapat dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 134 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kemudian pengertian pemaaf. Pemaaf berarti orang yang rela memberi maaf kepada orang lain tanpa sedikit pun rasa benci dan keinginan untuk membalasnya. Kemudian contoh perilaku pemaaf dalam sehari-hari itu, yang pertama, tidak memendam rasa benci dan perasaan dendam kepada orang lain. Yang kedua, memberi maaf dengan ikhlas. Dan yang ketiga, meminta maaf atas kesalahan yang diperbuat. Udah. Silakan Mbak, bisa pulang ke tempat duduknya. Terima kasih. Baik, pelajaran pada hari ini kita berdiskusi sampai di sini dulu ya. Semoga sampai sini kita bisa ambil hikmah dari sabar, ikhlas, dan pemaaf. Karena sifat ketiga ini sifat yang sangat penting kita miliki. Untuk apa? Untuk dapat kita hidup bermasyarakat dengan harmonis. Baik, dari Ibu sekian. Semoga kalian
tetap sehat dan tetap semangat. Jangan lupa dibaca lagi di rumah ya anak-anak, karena minggu depan akan ada soal latihan untuk persiapan UTS. Siap anak-anak? Siap. Dari Ibu sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ya? Kedengar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang solih-solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Hari ini hadir semua kan? Hadir. Nah, berhubung karena ini jam pertama, kita awali pembelajaran pendidikan agama Islam pada hari ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Ibu akan membagikan buku paket PAI pada pembelajaran hari ini. Bisa dibuka pada halaman 49. Nah, pertemuan hari ini itu kita agendanya itu hafalan Quran Surat Al-Ma'un. Tapi sebelum memasuki hafalan, Ibu akan bertanya terlebih dahulu materi yang Ibu sampaikan pada pertemuan kemarin. Yang pertama, Ibu akan bertanya, Surat Al-Ma'un itu terdiri dari berapa ayat? 7 ayat, pintar. Kemudian Surat Al-Ma'un diturunkan di kota? Ya, makanya, nah, karena di kota Mekah makanya disebut dengan surat Makkiyah. Selanjutnya, Quran Surat Al-Ma'un itu diturunkan sesudah surat At-Takasur. Nah, selanjutnya Surat Al-Ma'un mengajarkan kita tentang ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Nah, berarti masih ingat. Selanjutnya kita baca dulu Quran Surat Al-Ma'un. Sehabis itu kita bisa sambung ayat. Terus nanti ada yang maju 2 orang untuk hafalan gitu. Bisa dibuka halaman selanjutnya tentang Quran Surat Al-Ma'un. Di sini Ibu akan memulai dulu, kemudian nanti kalian menirukannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aital ladzi fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum yura'un.
yamna'unal ma'un. Selanjutnya kita baca langsung dari ayat 1 sampai ayat ke-7 bareng-bareng. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Udah pada hafal semuanya? Udah ya? Selanjutnya ibu mau ngetes tapi sambung ayat. Jadi ayatnya acak, nanti ibu tunjuk siapa yang neruskan. Ya, ibu mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Dilanjut Mbak Nabila. Pinter, bener ya? Betul. Selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina hum yura'un. Dilanjut oleh Mbak Aini. Nah, pinter, betul ya? Terus lagi ya, biar kebagian semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Dilanjut Mbak Anggi. Ya, bener ya? Bener. Satu kali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin. Mbak Lisna bisa dilanjut? Ya, pinter. Selanjutnya ada yang berani maju hafalan dari ayat 1 sampai ke 7? Saya, Bu. Sendirian apa berdua? Ya, sendirian. Maju aja nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul adzim. Ya, terima kasih Mbak Aini, hafal ya, lancar juga. Selanjutnya Mbak siapa? Mbak Aisyah ya. Maju. Shadaqallahul adzim. Ya, terima kasih. Berarti besok yang lainnya hafalan ya? Ya, berarti untuk pertemuan selanjutnya itu setoran Quran surat Al-Maun semuanya nanti Ibu nilai. Jadi sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Selanjutnya masih ada mata pelajaran selanjutnya kan ya?
Kurang lebihnya dari Ibu mohon maaf, semoga bermanfaat. Kafahuna qaulilakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini boleh masang. Jadi Rais, Jadi Rais. Disit. Ya guys, oke guys. Apa? Masa sih? Orang lihat nggak sholat, orang bisa nempel yo. Orang tadi. Lalu maaf orang tadi ya Kayaknya sih sholat sini sih kan emang anak sholat di sini tuh sini tiba iki sebelah iki ben urung iki Pak ngisor belum bokong iki astagfirullah kenapa jalan dia tuh tahu satu file. Iya, nempel ke priwe. Udah nempel. Langsung nangkanya berapa ya? Yang deg-degan sungkul. Kudu ngisor bilang nih anu Om. Ih, Raisa. Kepriwe? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memasuki pembelajaran, supaya ilmu yang kita dapatkan berkah dan bermanfaat, mari kita buka pembelajaran pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar hari ini kalian anak-anak? Alhamdulillah biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Apakah hari ini ada yang nggak berangkat? Berangkat semua. Alhamdulillah berangkat semua ya. Ada yang tahu sekarang akan membahas tentang materi apa? Belum ya? Kita akan membahas tentang Quran Surat Al-Fil ya, sama seperti yang kemarin ya. Kemarin kita itu sudah belajar tentang Quran Surat Al-Fil. Siapa yang tahu di sini arti dari Quran Surat Al-Fil? Al-Fil itu artinya apa?
gajah, ya betul. Ya, Quran surat Al-Fil itu terdiri dari 5 ayat. Nah, ini termasuk ke dalam Quran surat golongan surat Makkiyah dan sebagai urutan ke 105 dalam Al-Quran. Kemarin juga kita sudah membahas sedikit ya tentang Al-Fil. Nah, Al-Fil ini itu menceritakan tentang pasukan yang akan menghancurkan Ka'bah yang berasal dari Yaman. Siapa yang tahu di sini nama raja yang memimpin pasukan gajah? Ya betul, Mbak Mila pintar sekali. Raja Abroha. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu kita akan menghafal Quran surat Al-Fil. Nah, sebelumnya kalian, Ibu kasih kuis. Yang pertama, kalian mengambil lintingan 1 ya. Nanti kalian tempelkan sesuai dengan yang ada di tangan kalian. Itu ayat kedua, ketiga, ataupun ayat sampai ke-5. Yang pertama Mbak Husnul, ayo maju. Bagian ayat berapa? Tempelkan. Selanjutnya Mbak Anggi. Ya, selanjutnya Mbak Aisyah. Ya, yang terakhir Mbak Mila. Ayo maju. Yuk kita cocokkan. Apakah ini semua udah urut dan benar, teman-teman? Oke, sekarang kita lafalkan Quran surat Al-Fil bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Siapa yang berani maju untuk melafalkan Quran surat Al-Fil? Kalau nggak ada yang mau, Ibu tunjuk ya. Oke. Ibu mau tunjuk. Mbak Afi, ayo maju, nggak apa-apa ya. Nanti Ibu nilai. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul adzim. Luar biasa. Tepuk tangan buat Mbak Afi.
Apakah ada yang mau maju lagi? Nanti ibu kasih nilai loh. Oke, kalau nggak ada yang ingin ditanyakan dari materi yang sudah ibu ajarkan tadi? Sekarang ibu yang akan bertanya. Mengulas kembali ya. Alfil itu artinya apa ya anak-anak tadi ya? Gajah. Pintar. Kemudian nama raja dari pasukan gajah siapa ya? Abroha. Iya. Surat Al-Fil itu jumlahnya ada berapa ayat ya anak-anak? 5 ayat. Urutan yang keberapa dalam Quran, dalam Al-Quran? Iya, pinter Mbak Aini. Ayat urutan ke 105. Demikian pembelajaran kali ini. Ibu cukupkan ya. Besok kita akan kembali mempelajari mata pelajaran pendidikan agama Islam yang akan diganti, yang dengan tema beriman kepada malaikat Allah. Demikian kami cukupkan pertemuan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian pembelajaran pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si kurang pakai ya berapa? Priwe sipil. Iya, sepitna. Kayak kata Nora. Cek. Krungu ora? Krungu. Ki kresek-kresek ra, Sel. Kerisikan. Iya, stop. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi menjelang siang ya anak-anak. Gimana, sehat? Udah sarapan apa belum nih tadi pagi? Belum. Masya Allah, belum. Semoga tidak mengantuk ya pembelajaran kali ini. Ya, baiklah. Mari kita mulai pembelajaran kita kali ini dengan membaca lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian sebelumnya, apakah ada yang tidak berangkat? Hadir semua berarti ya? Alhamdulillah. Oke, untuk pembelajaran kali ini kita mau belajar tentang iman kepada Rasul. Silakan kalian buka buku paketnya halaman 136. Ya. Silakan buka ya.
Nah, jadi iman kepada Rasul itu terdiri dari pertama iman, ya, kata iman. Di sini kalian tahu nggak iman itu apa? Yakin atau percaya ya? Ya, percaya atau meyakini. Kemudian Rasul itu apa? Orang yang menyampaikan wahyu. Ya, orang yang menyampaikan wahyu. Betul sekali Mbak Mila. Jadi iman kepada Rasul Allah itu adalah percaya atau meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya Allah itu telah mengutus ya seorang Rasul untuk apa? Tugasnya menyampaikan wahyu kepada umatnya. Umatnya siapa? Yaitu kita semua. Kemudian meyakini bahwa adanya Rasul itu wajib atau tidak? Wajib atau tidak? Wajib, sebagaimana itu dalam surat Ali Imran ayat berapa ya? Ayat 164. Ya, untuk membacakannya Ibu tunjuk ya. Langsung saja Mbak Nabila, silakan dibaca ayatnya. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sadaqallah. Masya Allah ya. Jadi artinya sungguh Allah telah memberi karunia ya kepada orang-orang yang beriman ketika Allah itu mengutus seorang Rasul di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri ya, yang membacakan kitab-kitabnya, yang menyucikan jiwa mereka, kemudian mengajarkan mengenai kitab Al-Quran, dan kemudian mengajarkan mengenai sunnah yang padahal sebelumnya mereka benar-benar dalam keadaan yang sesat. Nah, jadi di ayat tersebut kita benar-benar dianjurkan untuk meyakini bahwasanya Rasul itu ada gitu ya, dan Rasul itu yang menyampaikan wahyu kepada kita. Kemudian Rasul itu kan ada banyak ya. Nah, tapi yang wajib kita ketahui itu ada berapa? 25. Betul sekali, ada 25 gitu. Nah, tadi kan udah dibahas nih mengenai tugas Rasul itu ada menyampaikan wahyu. Nah, silakan itu dibuka. Selain menyampaikan wahyu ada apa aja? Yang pertama ada sebagai pembawa ajaran tauhid. Tauhid itu sendiri apa ya? Tauhid itu mengesahkan Allah. Jadi bahwasanya Allah itu cuma satu ya. Kemudian tugas yang kedua itu ada pembawa kabar gembira. Nah, maksud kabar gembira di sini apa? Bahwasanya ketika orang itu berbuat baik, kata Rasulullah, pasti akan dibalas dengan sebuah kegembiraan kelak. Dan yang ketiga nih, Rasulullah selain membawa kabar gembira juga membawa peringatan. Peringatan untuk apa? Bahwasanya di sini umat manusia tentu bukan manusia yang sempurna ya. Apakah kalian sempurna? Tidak ada yang sempurna kecuali Allah. Jadi Rasulullah memberi peringatan bahwasanya akan ada balasan bagi orang-orang yang berbuat kejahatan. Nah, selanjutnya kalian buka halaman selanjutnya. Itu ada sifat-sifat para Rasul. Kali ini kita belajar tentang sifat wajibnya terlebih dahulu ya. Ada berapa sifat wajibnya? Ada 4. Yang pertama yaitu sidik. Artinya apa? Benar. Jadi kenapa bisa sidik itu artinya benar? Bahwa Rasul itu selalu berkata benar atau tidak berbohong ya. Jadi semuanya itu jujur. Yang kedua ada apa? Amanah. Amanah itu artinya apa? Dapat dipercaya. Jadi Rasulullah itu tidak mungkin mengkhianati ya. Dan yang ketiga ada apa?
Tablik. Tablik artinya apa? Menyampaikan. Maksud di sini menyampaikan adalah Rasul itu dalam menyampaikan tidak pernah dikurang-kurangkan atau tidak dilebih-lebihkan. Kemudian yang keempat, yang terakhir itu ada apa? Fatonah. Fatonah artinya apa ya? Cerdas. Jadi Rasul itu cerdas. Kenapa? Karena Rasul itu menyampaikan wahyu. Kalau misalkan pelupa gimana? Nanti wahyunya ada yang salah ya dalam menyampaikannya. Seperti itu. Ya, coba diulangi yuk. Ya, tadi yang pertama ada sidik, kedua amanah, ketiga tablik, dan yang keempat fatona. Sampai sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Ya, mari kita ulas ya dari awal tadi. Iman kepada Rasul apa? Percaya bahwa Allah menurunkan Rasul untuk menyampaikan wahyu. Kemudian surat apa ya yang menganjurkan kita untuk beriman kepada Rasul? Iya, betul sekali, Ali Imran ayat 164. Jumlah Rasul yang wajib kita ketahui ada berapa? Iya, yang terakhir siapa ya? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tadi tugasnya apa saja? Ada pembawa wahyu, kemudian pembawa ajaran, memberi dan memberi peringatan ya. Dan sifatnya ada 4 ya tadi, ada sidik, amanah, tablik, dan fatona. Nah, itu pelajaran kita kali ini ya. Diharapkan semoga kalian bisa meneladani sifat-sifat dari Rasul Allah, mulai dari itu berkata jujur, kemudian bisa dipercaya, dan giat belajar supaya bisa menjadi siswa-siswi yang cerdas. Nah, untuk selanjutnya itu materi masih mengenai iman kepada Rasul, tentang sifat yang mustahil ya bagi Rasul. Nah, nanti tugasnya kalian buka halaman 139. Di situ ada ABC-an. Nanti kalian isi ya di situ dan dikumpulkan minggu depan. Ya, mungkin sekian yang Ibu berikan ya. Semoga bermanfaat. Nggak ada yang ditanyakan ya? Ya. Semangat untuk pelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas ora? Musik. Kayaknya juga ngomong di Lauren anak kali. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ini juga nanti gue set jadi juga nanti sok lah. Isulah sak bae lah ya. Mau nimbok? Ya wis. Hah? Cek. Goset. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Doa mulai. Doa selesai.
sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, apakah ada yang tidak berangkat? Berangkat semua? Alhamdulillah berangkat semua. Oke, Ibu mau tanya dulu nih. Siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Coba. Ya, Mbak Lisna masih ingat? Minggu lalu kita belajar apa coba? Hormat dan patuh kepada orang tua. Iya, hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, untuk materi kali ini tuh masih ada kaitannya dengan materi minggu lalu, yaitu hormat dan patuh kepada orang tua. Hormat dan patuh kepada orang tua itu merupakan sifat terpuji. Nah, untuk materi kali ini juga kita masih belajar tentang sifat terpuji, yaitu apa? Kita belajar tentang beramal soleh dan berbaik sangka. Beramal soleh dan berbaik sangka. Nah, yang dinamakan amal soleh itu amal yang bagaimana coba? Siapa yang tahu? Amal yang baik, iya betul sekali. Amal soleh itu berarti amal yang baik, atau amal soleh itu suatu perbuatan yang dapat memberikan kebermanfaatan kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain. Nah, lawan dari amal soleh itu apa? Ada yang tahu? Belum tahu? Iya, amal buruk. Amal buruk itu bisa kita sebut dengan amal sayyi'ah. Amal apa anak-anak? Sayyi'ah. Kalau berarti tadi lawan katanya amal soleh itu amal sayyi'ah. Oke. Nah, amal soleh itu ternyata ada bermacam-macam loh. Nah, amal soleh itu ada 3 macam. Yang pertama itu amal soleh kepada Allah. Yang kedua kepada manusia, kemudian yang terakhir kepada lingkungan. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, amal soleh kepada Allah. Amal soleh kepada Allah itu maksudnya gimana? Kalau amal soleh kepada Allah ya maksudnya kita itu selalu melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah, contohnya apa amal soleh kepada Allah? Contohnya kita melakukan sholat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya. Untuk lebih memahaminya, itu amal soleh kepada Allah itu berkaitan dengan ibadah kepada Allah. Bisa dipahami ya anak-anak? Bisa. Oke, selanjutnya yang kedua itu amal soleh kepada manusia atau amal soleh kepada orang lain. Kalau amal soleh kepada manusia atau orang lain ini banyak sekali. Contohnya kita berbuat baik kepada orang lain seperti bersedekah, membantu orang yang kesusahan, kemudian menjenguk orang sakit, itu termasuk beramal soleh kepada manusia. Kemudian yang terakhir itu ada amal soleh kepada lingkungan. Jadi kita tidak hanya beramal soleh kepada Allah dan juga beramal soleh kepada manusia atau orang lain, tetapi kita juga harus beramal soleh kepada lingkungan. Contohnya apa? Contohnya kita harus menjaga lingkungan untuk tetap bersih, yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya. Baik, ada 3 ya tadi ya, amal soleh kepada Allah, amal soleh kepada manusia, dan juga amal soleh kepada lingkungan. Oke, yang selanjutnya setelah kita belajar beramal soleh, selanjutnya kita belajar tentang berbaik sangka. Nah, berbaik sangka atau yang sering kita sebut dengan husnuzon itu perilaku yang bagaimana coba? Belum tahu? Iya. Berbaik sangka itu artinya perilaku di mana kita selalu memandang sesuatu dengan positif atau selalu berpikiran positif. Jadi apabila kita mengalami sesuatu atau melihat sesuatu itu dengan pandangan yang positif. Nah, lawannya itu apa? Lawannya itu suuzon. Suuzon itu perbuatan yang buruk. Nah, berbaik sangka juga ternyata ada 3 macam. Yang pertama sama berbaik sangka kepada Allah. Yang kedua berbaik sangka kepada diri sendiri. Kemudian yang terakhir ada berbaik sangka kepada orang lain.
diri sendiri, kemudian yang terakhir orang lain. Nah, terkait macam-macam dari berbaik sangka, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk berdiskusi dengan teman sebangku. Nah, tugasnya nanti apa? Mendiskusikan tentang contoh perilaku berbaik sangka kepada Allah, contoh perilaku berbaik sangka kepada diri sendiri, dan juga contoh berbaik sangka kepada orang lain. Nanti Ibu beri waktu 15 menit. Setelah itu Ibu akan menunjuk salah satu dari kalian untuk memaparkan hasil diskusinya. Seperti itu ya. Ya, diskusinya boleh dimulai dari sekarang. Silahkan. Sudah selesai semuanya anak-anak? Sudah ya, berarti sudah siap kalau nanti disuruh menjelaskan ya. Ya, coba Ibu akan tunjuk Mbak Aini. Coba sebutkan contoh berbaik sangka kepada Allah. Apa aja? Contoh berbaik sangka kepada Allah, yang pertama, selalu ikhlas ketika mendapatkan cobaan atau ujian. Ya. Yakin bahwa ada hikmah yang baik dari cobaan yang Allah berikan tersebut. Ya. Yang kedua, ketika diberi rezeki yang sedikit oleh Allah, tetap bersyukur. Iya, betul sekali. Jadi apa tadi ya? Kalau contoh dari berbaik sangka kepada Allah yang sudah disebutkan sama Mbak Aini itu, kita selalu bersyukur ketika diberi rizki, dan juga kita selalu sabar ketika diberi cobaan. Jadi kalau kita diberi cobaan yang banyak, kita harus selalu husnuzon kepada Allah, bahwasanya Allah itu menyayangi kita, dan kita yakin bahwa setelah ada cobaan pasti kita diberi kebahagiaan. Jangan malah kita suuzon atau berbaik sangka kepada Allah, malah mikir kalau kita diberi cobaan, malah kita berpikir, wah Allah berarti tidak sayang nih kepada kita. Bukan seperti itu ya anak-anak ya. Ya. Kemudian yang selanjutnya itu berbaik sangka kepada diri sendiri. Coba Mbak Husnul. Ya, berbaik sangka kepada diri sendiri contohnya apabila menerima kegagalan tidak menyalahkan diri sendiri dan senantiasa berpikir positif sehingga tidak berputus asa. Iya, jadi pada intinya kalau berbaik sangka kepada diri sendiri itu kita senantiasa percaya diri, optimis kepada diri sendiri. Apabila kita sudah berniat untuk menjadi yang lebih baik lagi, ya berarti kita harus optimis kalau kita bisa. Intinya selalu berpikir positif lah, jangan berpikir negatif seperti itu ya anak-anak ya. Kemudian yang terakhir nih, berbaik sangka kepada orang lain. Coba Mbak Nabila sebutkan contoh perilakunya. Berbaik sangka pada orang lain contohnya yaitu ketika mendengar kabar buruk, maka tidak buru-buru menghakimi seseorang dengan menceritakannya kepada orang lain karena kabar tersebut belum jelas kebenarannya. Kemudian selalu melihat niat baik orang lain, bukan malah menuduh pada hal yang buruk. Iya, jadi berbaik sangka kepada orang lain ya itu tadi sudah disebutkan sama Mbak Nabila ya. Apabila kita misal mendengar hal-hal buruk dari orang lain, kita jangan ikut-ikutan terbawa berita itu ya. Kita kan belum tahu kebenarannya, jadi kita harus berpikir positif seperti itu ya anak-anak ya. Terkait materi beramal soleh dan berbaik sangka yang sudah dijelaskan, apakah sudah paham semua anak-anak? Paham? Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Tidak ada ya. Oke, karena tidak ada yang ditanyakan dan waktunya sudah selesai ya, maka untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan tadi bermanfaat dan kita semua bisa berlatih untuk beramal soleh dan berbaik sangka ya anak-anak ya. Oke, untuk pelajaran kali ini Ibu cukupkan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Gie. Wangi. Bete. Pakai laptop bisa ya? Nggak apa-apa nggak apa-apa sih? Ada, aku langsung HDMI soalnya. Tapi kayaknya lama nggak sih? Ah udahlah.
Udah lah, males latih, males lah. Belum. Di sini. Kayak kepiwe. Di mana? Ada suaranya nggak? Hah? Nyala. Siap. Ada suaranya? Tapi kalau gue berisik gimana dong? Ya kan lu emang berisik. Ya Allah. Siap. Tadi dulu, Ti. Belum siap. Ti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kok lemes banget sih? Belum makan ya? Udah siang ya? Ya, nanti habis ini berarti pulang makan ya? Iya. Oke. Punten ketua kelasnya, Mbak, disiapkan untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya. Oke. Anak-anak kelas 8A, di sini Ibu mau bertanya terlebih dahulu ya, sebelum memulai pelajaran pada kali ini ya. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar ya. Sehat-sehat semua ya? Masih semangat nggak? Masih beneran? Oke, kalau Ibu mau tes semangat kalian dulu. Kalau Ibu bilang masih semangat, kalian bilang tetap semangat gitu ya. Oke? Kelas 8A masih semangat? Oke, tepuk tangan buat kita semua. Yeah. Oke, jadi di sini Ibu mau tanya nih sama anak-anak, ada yang masih inget nggak minggu lalu kita belajar apa? Ayo, siapa yang inget? Apa Mbak Lisna? Silakan. Rukun Islam. Nah, rukun Islam itu ada? 5. Iya, yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima haji jika mampu. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan kita sama-sama belajar mengenai rukun Islam yang keempat, yaitu puasa. Oke ya. Ada yang tahu nggak puasa itu apa? Nggak makan. Oh, nggak makan, iya betul. Nah, jadi Ibu berharap pada pelajaran kali ini anak-anak bisa mengerti apa itu puasa, apa yang membatalkan puasa, dan semua tentang puasa. Oke, siap ya anak-anak ya? Siap nggak? Ya, siap nggak nih belajar hari ini? Siap. Ya, oke, kita mulai saja ya. Oh ya, ini belum dihapus Mbak Cunul. Oke, jadi Ibu akan menjelaskan tentang puasa. Ya, apa itu puasa? Tahu nggak? Tadi kata Mbak Cunul, puasa itu nggak makan. Aduh, nggak nyata ininya. Iya, puasa itu artinya menahan diri dari segala yang membatalkannya. Mulai dari terbit matahari sampai terbenam matahari dengan syarat dan rukun tertentu. Oke? Jadi puasa itu apa? Menahan diri. Iya, lalu ada hal yang membatalkan. Lalu ada syarat, sah, dan wajib. Terus ada macam-macam puasa. Lalu ada rukun puasa. Oke, kita bulat-bulatkan. Oh, ya, ini sulit. Ininya kurang nyata. Oke. Nah, kita mulai dari syarat sah puasa. Ada yang tahu nggak? Ibu punya 2 hadiah loh bagi yang tahu. Yuk, ada yang tahu nggak syarat sah puasa? Ya, lalu mumayyiz dan dilakukan dan tidak melakukan puasa pada waktu yang diharamkan ya.
Lalu ada syarat wajib berpuasa, yaitu yang pertama berakal ya. Bu, orang gila puasa enggak gitu ya? Enggak, orang gila itu enggak perlu berpuasa. Lalu balig. Nah, kita semua kelas 8 udah balik kan? Udah pada haid kan? Sudah, iya. Lalu mampu untuk berpuasa. Kalau misalnya kita sakit, kita tidak diwajibkan untuk berpuasa gitu ya. Oke, lanjut ke rukun puasa. Nah, rukun puasa itu ada 2. Yang pertama itu niat. Siapa yang tahu niat puasa Ramadan? Ada yang tahu nggak? Tahu ya? Kemarin pada puasa kan? Ya, kita lafalkan bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, yang kedua itu kita harus menahan diri dari segala yang membatalkannya. Nah, apa sih yang membatalkan puasa? Apa ayo ya, pada kepo nggak? Pada pengen tahu nggak? Jadi hal yang membatalkan puasa itu pertama makan, terus minum, terus muntah dengan disengaja, lalu berhubungan suami istri bagi yang sudah suami istri. Nah, lalu keluar haid bagi perempuan, setelah itu keluar mani bagi laki-laki. Iya ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain apa enggak? Ada yang mau ditanyain enggak? Yo, ada yang mau tanya apa enggak? Kalau enggak, ibu lanjut. Ibu punya kuis dan ibu punya 2 hadiah untuk 2 orang pemenang. Tepuk tangan dulu dong. Oke, ibu mulai kuisnya aja ya. Buat siapapun yang mau. Ibu mau tanya tentang hari tasyrik itu kita nggak boleh puasa. Nah, hari tasyrik itu tanggal berapa? Ya, yang mau? Iya, sini Mbak Cunul maju ke depan. Oke, hari tasyrik itu tanggal berapa aja Mbak Cunul? Hari tasyrik itu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Iya, bener nggak? Bener ya. Ini buat Mbak Cunul. Ya, tepuk tangan. Yang lain, ayo, ada yang mau lagi nggak? Ayo, ada masih satu lagi nih, satu lagi. Ada yang mau ya? Pertanyaannya gampang. Jadi, puasa itu pasti kan punya dasar hukum. Nah, saya mau tanya, ibu guru mau bertanya kepada anak-anak yang mau. Jadi, kalau dasar hukum berpuasa itu dalam Quran surah, ayo yang mau, dalam Quran surah berapa? Apa? Ayat berapa? Iya, silakan Mbak Lisna maju ke depan, boleh. Ya, dalam Quran surah berapa Mbak Lisna? Jawabannya dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya, bunyinya gimana tuh? Ya, ayo bareng-bareng sama Bu Guru ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Iya. Ya, silakan Mbak Lisna. Ya, tepuk tangan dulu buat Mbak Cunul dan Mbak Lisna. Oke, teman-teman kita pada berani ya. Jadi di sini udah pada ngerti ya, puasa itu adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkannya. Dengan syarat dan rukun tertentu. Hal-hal yang membatalkan itu makan, minum, disengaja, dan masih banyak lagi. Terus rukun puasa kita harus niat dan menahan diri. Lalu macam-macam puasa itu ada 3. Ada puasa wajib, sunnah, dan haram. Oke? Kalau wajib itu puasa Ramadan, sunnah itu kayak puasa Senin Kamis, Daud, dan lain-lainnya. Kalau haram itu puasa yang dikerjakan ketika di waktu-waktu haram. Oke? Sampai sini ada yang mau bertanya lagi? Sebelum habis nih kayaknya udah pada lapar ya mukanya ya? Iya, udah lapar ya. Oke, jadi mungkin kita simpulkan ya, sebagai orang Islam kita diwajibkan untuk berpuasa karena puasa adalah rukun Islam yang ke-4. Iya ya, kita diwajibkan berpuasa
seperti yang diperintahkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Oh iya, tadi Ibu lupa absen. Yang nggak masuk siapa? Mbak Tiara. Oke ya Mbak Tiara, nanti itu ya bilang Mbak Tiara kirim suratnya ke Ibu. Oke, mungkin ya kita cukupkan saja pelajaran kita pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Nanti jangan lupa di rumah dibaca lagi ya bukunya ya. Jangan lupa sholat, jangan lupa mengaji, jangan lupa patuh kepada orang tua. Iya, yang belum makan lapar boleh makan nanti di rumah. Salam untuk ibu bapak. Kalau ibu ada salah mohon maaf ya. Dimaafin gak nih anak-anak? Maafin dong, iya. Mungkin itu saja ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, udah berapa menit Ti? Aigo, tapi gue lupa absen. Kebiasaan banget. Ada aja kelakuannya. Sini adik. Nenek. Assalamualaikum. Salam. Med. Cek. Ya. Wasit. Jun, sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Apakah hari ini ada yang tidak berangkat? Berangkat semua ya? Berangkat semua, Bu. Oke, berangkat semua. Baik, pada materi sekarang, apakah ada yang masih ingat materi minggu yang lalu? Masih, Bu. Apa itu? Rukun Islam. Rukun Islam, ya benar. Rukun Islam itu ada berapa? 5. Apa aja? 1, Syahadat. 2, Sholat. 3, Puasa. 4, Puasa. 5. Haji. Ya, baik. Pada materi hari ini kita akan membahas tentang puasa ya. Oke, yang pertama yaitu pengertian puasa. Puasa itu apa? Nahan diri. Ya, puasa itu berasal dari kata saum yang artinya menahan diri dari segala sesuatu seperti menahan makan, menahan minum, menahan nafsu, dan menahan bicara yang tidak bermanfaat. Kemudian menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari sesuai dengan niat dan syarat tertentu. Oke. Kemudian yang kedua yaitu macam-macam puasa. Macam-macam puasa itu terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu puasa wajib dan yang kedua itu puasa sunnah. Puasa wajib yaitu puasa yang dijalankan itu mendapatkan pahala dan kalau ditinggalkan itu mendapatkan dosa. Macam-macam puasa wajib yang pertama yaitu puasa Ramadan. Apa itu puasa Ramadan itu?
Ya, puasa yang dilaksanakan di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua yaitu puasa nadar. Puasa nadar ini puasa yang dilakukan karena mempunyai nadar atau janji yang pernah diucapkan. Contohnya Mbak Husnul berjanji kalau misal lulus SMP mendapat peringkat 1, dia akan berpuasa selama 3 hari. Maka janji tersebut wajib dilaksanakan ya. Kemudian puasa wajib yang selanjutnya yaitu puasa qadha. Puasa qadha ini yaitu puasa yang kita niatkan untuk mengganti kewajiban sesudah puasa yang terlewat ya. Misal Mbak Husnul haid pada bulan puasa, maka Mbak Husnul ini diwajibkan menggantinya ya. Kemudian puasa wajib yang selanjutnya yaitu puasa kifarat. Puasa kifarat itu puasa yang dikerjakan karena melanggar suatu aturan. Ya. Oke, macam-macam puasa sunnah. Yang pertama yaitu puasa Syawal. Puasa Syawal yaitu puasa yang dilaksanakan sesudah tanggal 2. Ya. Cara jumlahnya itu ada 6 hari. Cara mengerjakannya baik berurutan maupun berselang-seling. Misalnya hari ini puasa, hari besok tidak gitu ya. Kemudian puasa Arafah. Puasa ini dilaksanakan ketika orang yang sedang haji itu sedang wukuf di padang Arafah ya. Keutamaannya yaitu yang pertama menghapus dosa tahun lalu dan tahun yang akan datang ya, 2 tahun. Kemudian macam puasa sunnah. Yang ketiga yaitu puasa Senin Kamis. Puasa sunnah Senin Kamis ini dilaksanakan pada hari Senin dan Kamis. Kemudian syarat wajib berpuasa. Ada yang tahu syarat wajib berpuasa? Yang pertama berakal ya. Orang gila itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian yang kedua yaitu baligh ya. Yang ketiga itu mampu melaksanakan puasa. Kemudian syarat sah berpuasa. Yang pertama itu Islam. Yang kedua mumayyiz. Siapa yang tahu mumayyiz itu apa? Ada yang tahu? Tidak ya. Mumayyiz itu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian syarat sah yang ketiga yaitu suci dari hadas besar ya, yaitu haid dan nifas bagi perempuan. Kemudian yang terakhir syarat sahnya dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa. Kemudian selanjutnya rukun puasa. Rukun puasa itu yang pertama niat ya. Siapa yang kalian semua udah hafal niat berpuasa Ramadan kan? Sudah. Mari kita lafalkan niat puasa Ramadan bersama-sama. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Waitul wud somahodi an adai fardi syahri kita. Oke, pada hafal semua ya. Selanjutnya hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama ada yang tahu apa itu? Makan. Yang kedua muntah Yang ketiga itu berhubungan suami istri pada siang hari pada bulan Ramadan ya. Kemudian yang keempat itu keluar darah haid dan nifas bagi perempuan. Selanjutnya gila dan keluar cairan mani dengan sengaja. Lalu materi selanjutnya yaitu waktu yang diharamkan untuk berpuasa. Yang pertama hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua itu hari tasyrik. Apa itu hari tasyrik pada tanggal berapa aja? 11, 12 dan
13. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu hari yang diragukan. Apakah sudah tanggal 1 Ramadan atau belum? Itu adalah hari yang diragukan. Oke. Selanjutnya Ibu akan membagi soal dan kalian itu membentuk kelompok ya, menjadi dua kelompok saja. Kemudian nanti ada yang berpresentasi di depan ya, berdiskusi dulu lalu berpresentasi. Silakan untuk kelompok 1 dan untuk kelompok 2. Ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang ya. Sudah? Silakan untuk kelompok 1 presentasikan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama itu jelaskan arti puasa menurut bahasa maupun istilah. Jawabannya, puasa berasal dari kata saum yang artinya menahan diri dari segala sesuatu seperti menahan makan, minum, nafsu, dan menahan bicara yang tidak bermanfaat. Sedangkan menurut istilah yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat dan beberapa syarat tertentu. Baik. Kemudian kelompok 2. Sebutkan macam-macam puasa sunnah dan wajib. Yang pertama, puasa wajib ada puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kodok, dan puasa kifarat. Yang kedua ada puasa sunnah, yaitu ada puasa Syawal, puasa Arafah, dan puasa Senin Kamis. Baik, terima kasih. Oke, karena waktu sudah menunjukkan jam istirahat ya, Ibu akan menyimpulkan sedikit pembahasan kita hari ini, yaitu puasa adalah puasa merupakan rukun Islam yang keempat, dan puasa itu merupakan menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas, itu adalah tugas individu, tugas di rumah ya, pada halaman 140 di buku paket. Oke, baik. Sekian, terima kasih untuk pembahasan kita hari ini. Apabila ada kata-kata yang salah, Ibu mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit, Boy? Aku lah. Presentasi, kena baik presentasi anjir. Oh, kowe ya? Ada pengumuman. Bermanfaat. Kayak priwe, Bro? Ih. Cek masuk ora? Masuk ora nggih? Masuk pakai ko. Assalamualaikum iki ya. Oh, disit nggih. Ki sih ngene siapa? Ora usah dikiperi lah nyong lah. Ora kiper-kiperan lah wis lah. Diskusi ki bro, engko gegean. Ya bisa ya, bismillahirrahmanirrahim. Urung, maset. Wes, ayo ora nang kono. Es, foto ya, Mat. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Lemes sekali ya. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, ketua kelasnya disiapkan teman-temannya untuk berdoa. Siap berdoa online. Selesai. Amin.
Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Ada yang tidak berangkat dari ini? Berangkat semua ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya, sebelum Ibu mulai, Ibu mau tanya dulu. Minggu kemarin kita sudah belajar apa ya anak-anak? Belajar tentang sholat fardu. Nah, sholat fardu itu ada berapa? Ada 5. Apa aja coba? Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Baik, sekarang kita lanjut ya. Sebelumnya Ibu punya gambar nih. Ada gambar apa nih anak-anak nih? Coba dilihat. Ada gambar orang mau naik pesawat ya, mau jalan-jalan kira-kira ya. Nah, terus yang gambar satunya lagi ada gambar orang sedang sholat. Jadi keterkaitan dua gambar ini itu, walaupun kita sedang berpergian yang jauh, kita harus tetap melaksanakan sholat karena sholat itu hukumnya wajib. Nah, di dalam Islam itu kita dimudahkan ketika hendak berpergian jauh, kita dapat menjamak dan mengqashar sholat. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sholat jamak dan qashar. Sebelumnya, ada yang tahu arti jamak itu apa? Iya Mbak Lisna? Iya. Jadi secara bahasa jamak itu artinya mengumpulkan atau menggabungkan. Sedangkan secara istilah sholat jamak itu menggabungkan dua sholat fardu yang dilaksanakan dalam satu waktu. Bisa dilaksanakan di awal waktu atau di waktu yang pertama, bisa juga dilaksanakan di waktu yang kedua atau di akhir waktu. Jadi ada dua, sekarang lanjut ya, ada dua macam-macam jamak. Jamak takdim dan jamak takhir. Apa itu jamak takdim? Ada yang tahu? Belum ya? Jamak takdim itu menggabungkan dua sholat fardu yang dilaksanakan di waktu yang pertama. Contohnya ya, kita akan menjamak sholat duhur dan asar. Berarti kita melaksanakannya pada waktu sholat apa? Sholat duhur. Yang selanjutnya itu jamak takhir. Jamak takhir itu menggabungkan dua sholat fardu yang dilaksanakan di akhir waktu atau di waktu yang kedua. Contohnya, kita akan menjamak sholat duhur dan asar. Berarti kita melaksanakannya pada waktu sholat asar. Sampai sini paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ya, lanjut ya. Yang selanjutnya itu qashar. Ada yang tahu artinya qashar itu apa? Qashar artinya meringkas. Iya, benar sekali Mbak Lisna. Qashar secara bahasa itu artinya meringkas, sedangkan secara istilah qashar itu meringkas jumlah rokaat yang sholat fardunya yang 4 rokaat menjadi 2 rokaat. Contohnya itu sholat duhur kan 4 rokaat, terus di qashar menjadi 2 rokaat. Yang selanjutnya ada jamak dan qashar. Kalau jamak dan qashar ini yang menggabungkan serta meringkas juga. Jadi kita menggabungkan dua sholat fardu serta meringkas rokaat sholat fardu tersebut. Sampai sini paham? Paham. Paham ya. Selanjutnya Ibu mau membagi kalian menjadi 4 kelompok. Nah, nanti diskusi ya. Ibu bagi lembar jawabnya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4. Ya. Ibu kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi. Udah ya? Udah siap untuk presentasi? Yuk, kelompok 1 dibacakan hasil diskusinya. Bagaimana tata cara sholat jamak takdim duhur dan asar? Yang pertama, memenuhi persyaratan untuk melaksanakan sholat. Yang kedua, bersiap-siap untuk melaksanakan sholat dengan didahului iqamah. Yang ketiga, melaksanakan sholat duhur 4 rakaat diawali dengan niat untuk sholat jamak takdim pada waktu takbiratul ihram.
Ya, terus? Niat sholat dulu untuk jamaah takdim seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli arba'a raka'atin majmu'an bil asri jamaah takdim mustaqbilal qiblati adaan makmum atau imam lillahi ta'ala. Saya berniat sholat dulu 4 rakaat dijamak dengan asar dengan jamak takdim menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat, setelah niat lanjutkan sholat dulu 4 rakaat seperti biasa sampai salam. Yang kelima, setelah salam langsung berdiri untuk melaksanakan sholat asar 4 rakaat yang didahului dengan iqamah dengan niat sholat jamak takdim. Niat sholat asar untuk jamak takdim. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli faradul asri arba'a raka'atin majmu'an ila dhuhri jamak takdimin adaan makmuman au imaman lillahi ta'ala. Saya berniat sholat asar 4 rakaat dijamak dengan duhur dengan jamak takdim menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Yang keenam, selanjutnya melaksanakan sholat asar 4 rakaat seperti biasa sampai salam. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Terus lanjut ke kelompok 2 ya. Kelompok 2 itu tentang sholat apa, Mbak? Sholat jamak takhir. Iya, kalau sholat jamak takhir itu hampir mirip ya tata caranya dengan sholat jamak takdim. Coba dibacakan niat sholat yang asar yang jamak takhir, coba. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardul asri arba'a raka'atin majmu'an biduri jaman takhiri adaman makmuman lillahi ta'ala. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kita masuk ke tata cara sholat qashar. Coba kelompok 3, ayo dijelaskan tentang tata cara sholat jamak sholat qashar. Yang pertama yaitu berniat sholat dengan cara diqashar. Niat sholat, contohnya niat sholat duhur yang diqashar yaitu usolli fardhu duhri raka'ataini mustaqbilal qiblati qashran lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu dilanjutkan takbiratul ihram. Yang ketiga, kemudian sholat duhur 2 rakaat tanpa kunut dan tanpa tasyahud awal. Yang keempat yaitu salam. Yuk, tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kita ke kelompok terakhir, yaitu tentang tata cara sholat jamak dan qashar. Coba dibacakan niatnya saja, Mbak. Niat sholat duhur untuk jamak takdim yang diqashar. Usolli fardhu duhri raka'ataini mustaqbilal qiblati majmu'an bil asri jamak takdimi qashran lillahi ta'ala. Iya. Saya berniat sholat duhur 2 rakaat diqashar dan dijamak dengan asar dengan jamak takdim menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 4. Sudah paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ya, sudah paham semua. Sebelum Ibu akhiri, Ibu mau ngasih kuis nih buat kalian. Nanti yang bisa langsung tunjuk tangan maju ke depan ya. Coba sholat apa saja yang bisa diqashar? Ada yang tahu? Iya, Mbak Lisna coba maju sini. Yuk, sholat apa aja yang bisa diqashar? Duhur, asar, dan isya. Iya, betul teman-teman? Betul, ini ada hadiah buat Mbak Lisna. Iya, sama-sama. Udah ya, ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Udah paham semua ya? Jadi kesimpulannya itu, walaupun kita hendak berpergian jauh, kita tetap wajib sholat. Nah, salah satunya yaitu dengan melaksanakan sholat jamak dan qashar. Itu sangat bermanfaat ya. Semoga kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan seharian kalian ya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Tetap semangat ya belajarnya. Untuk tugas minggu depan ini ya, didengarkan ya anak-anak ya. Tugas minggu depan itu kerjakan latihan soal yang ada di buku paket halaman 40. Besok minggu depan kita koreksi bersama. Nah, kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terakhir. Ya, pangan. Kino aku pribadi nyong.
Buru pura. Cek. Hah? Kowe ngono pertanyaan tapi bisa jawabannya tenang bae. Mau tek ini urung? Ya wis seru Nul nyelang kayak gini lah, nggo kayak keton gawe guru. Terus ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok kurang semangat sih? Belum ada sarapan ya? Belum. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Oke, luar biasa. Sebelum kita mulai, berdoa dulu ya? Iya, oke. Ketua kelas silahkan untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang makanan dan minuman yang halal dan haram. Oke, ada yang udah tahu apa itu? Belum? Oke, ya, Ibu akan menjelaskan tentang makanan dan minuman yang halal terlebih dahulu ya. Oke, makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan makan menurut syariat agama Islam. Lalu syarat bagi seorang muslim terhadap makanannya ada dua, yaitu yang pertama halal seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu sesuatu yang dibolehkan menurut syariat Islam, dan yang kedua yaitu thayyib yang artinya baik, bergizi dan menyehatkan. Oke, ada Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Wattaqullahu ladzi antum bihil mu'minun. Ya, artinya, dan makanlah makanan yang diberikan Allah sebagai rezeki yang baik lagi mulia, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Nah, dengan ayat ini Allah sudah menegaskan kepada umat muslim untuk memakan makanan yang baik dan juga halal gitu. Terus ada beberapa klasifikasi tentang makanan halal. Ada yang udah tahu? Oke, Ibu kasih tahu ya. Yang pertama yaitu tidak memabukkan, yang kedua yaitu tidak najis, yang ketiga yaitu tidak memberi madarat kepada badan, jiwa maupun akidah. Yang terakhir hewan yang disembelih atas nama Allah begitu. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang makanan yang haram. Makanan haram, ada beberapa pengertian tentang makanan haram. Yang pertama yaitu makanan yang sudah dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 3. Ada yang udah tahu, anak-anak? Belum. Oke, yang pertama yaitu ada bangkai, darah, daging babi, terus makanan yang hewan yang mati karena tercekik, ditanduk, dipukul dan diterkam oleh binatang buas. Lalu terus klasifikasi yang kedua yaitu makanan yang memberi madarat kepada manusia,
seperti kebalikannya dari halal, yaitu haram tadi ya. Terus yang selanjutnya yaitu hewan, semua jenis makanan yang kotor dan menjijikkan ya. Terus yang terakhir yaitu ada makanan yang diperoleh dengan cara yang batil. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan anak-anak? Tidak. Oke, berhubung sepertinya pada tidak semangat gini ya. Nah, Ibu ada lapar. Oke, ini Ibu ada permainan. Silahkan buat pertanyaan tentang materi kita pada hari ini. Oke? Ya, Ibu kasih waktu 3 menit cukup ya. Kayak dimulai dari sekarang. Sudah? Oke, silahkan pertanyaan tadi dikumpulkan ya. Ya. Oke. Nah, di sini Ibu punya bola, nanti Ibu lempar. Yang kena maju ya. Oke. Ya. 1, 2, 3. Ya, Mbak Afi silahkan maju. Ambil 1. Ya. Ya, dibacakan pertanyaannya. Pertanyaannya, penegasan Allah tentang makanan halal terdapat di surat apa? Di surat Al-Maidah ayat 88. Oke, pintar sekali. Ya, terima kasih. Silakan sebentar dulu. Nih, lempar lagi. Ya, Mbak Mila silahkan maju. Terima kasih ya Mbak Afi. Ya. Silakan Mbak Mila. Ya. Nih. Soalnya arti dari toyib. Jawabannya itu baik, mengandung nutrisi dan bergizi. Oke, ya. 1 kali lagi, silahkan. Ke arah sana nggak apa-apa, belum ada. Ya, Mbak Husnul, silahkan maju. Terima kasih Mbak Mila. Ya, silahkan. Ya. Pertanyaannya, 2 jenis bangkai yang boleh dimakan. Apa? Bangkai ikan dan belalang. Oke, terima kasih Mbak Husnul. Dengan permainan tadi udah paham semua? Apakah ada pertanyaan lain? Oke, jadi Ibu simpulkan sebentar. Jadi makanan memang adalah hal yang sangat penting bagi manusia. Itu adalah sumber kehidupan untuk kita. Namun bagi seorang muslim, kita tidak boleh hanya memakan makanan yang asal mengenyangkan perut saja, namun juga harus memperhatikan dari syarat-syarat yang diperbolehkan oleh umat muslim gitu. Sepertinya waktunya hampir habis ya. Untuk pertemuan depan Ibu akan mengadakan ulangan harian. Silahkan dipelajari dari materi awal sampai hari ini. Besok nilainya akan Ibu masukkan gitu ya. Oke. Ibu tutup pembelajaran pada hari ini dengan doa kafaratul masjid bersama ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ibu.
Banyak kesalahan Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.